hari ini? Baik, sehat, luar biasa. Alhamdulillah, wa syukurillah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Semangat pagi. Pagi. Yes. Oke. Hari ini sekarang dipimpin berdoa dulu, Nazril. Di tempat duduk siap berdoa mulai. Berdoa sesuai hormat pada ibu guru. Selamat pagi, silahkan duduk. Terima kasih Nazril. Lain kali kalau berdoa belum khusyuk, lain kali khusyuk, lebih khusyuk lagi, nggih. Siap? Oke, masih semangat? Oke, untuk menambah semangat kita hari ini dan juga semangat kita terhadap rasa cinta tanah air kita, mari kita bernyanyi terlebih dahulu. Tapi kali ini tidak usah berdiri karena nanti nggak kelihatan yang depan. Bisa dimulai? Siap? Oke. Kita menyanyikan lagu Tanah Air. Sudah bisa kan? Kalau tidak bisa nanti ada teksnya. Insya Allah bisa ya. Yo. Tanah air, Kau tidak melupakan kan kenangan selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. tanahku yang ku cintai. Engkau ku hargai. Walaupun banyak yang jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku di sana.
senang. Tanahku tak engkau ku banggakan. Oke, tepuk tangan ke semuanya. Baik, sesuai dengan videonya tadi menggambarkan betapa perjuangan dulu masyarakat Indonesia itu sangat gigih untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Nah, sekarang siapa yang hari ini tidak masuk? Cikal, Valen, Azra. Valen masih sunat. Cikal sudah pulang dari rumah sakit? Sudah. Kemarin. Berarti nanti siang setelah pulang sekolah kita menjenguk bersama-sama, nggih. Kemudian Azra tadi pagi ibunya izin ke saya bahwa Azra sedang sakit hari ini. Baik, selanjutnya tadi yang berangkat paling pagi sendiri siapa? Siapa? Veda. Lain kali Veda. Sama siapa? Rifan sama Veda. Beri tepuk tangan untuk yang berangkat paling pagi hari ini. Yang paling telat siapa? Yang paling telat siapa? Isal. Bisa Isal bangunnya lebih pagi lagi, nggih? Oke. Nah, selanjutnya sebelumnya kita melakukan dulu. Nah, kita simak dulu video 1 ini. Kita melaksanakan literasi menyimak. Jadi kalau menyimak itu gimana? Kalian mendengarkan telinganya. Jadi ini ada sebuah cerita tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi kalian harus mendengarkan. Kalau ada yang perlu dicatat, silahkan dicatat di buku. Sudah siap? Oke. Sekarang kita simak dulu ya. Simak baik-baik. Ya, tentang peristiwa Rengas Dengklok dan perumusan proklamasi. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaannya dan wajib mempertahankan. Diawali dengan jatuhnya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima. Ya, itu adalah gambar dari kota Hiroshima dan Nagasaki. Akhirnya negara Jepang menyerah kepada Sekutu pada tanggal. Ayo Rifan perhatikan. 1945. Berita tentang Jepang dari negara Sekutu tersedia di berbagai negara. Berita soal perang tersebut diketahui oleh salah satu tokoh pada masa itu, yaitu Sultan Syahrir. Nah, itu adalah Sultan Syahrir. Siaran tersebut dilarang didengar oleh warga Indonesia. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Namun, golongan muda dan golongan tua memiliki cara yang berbeda dalam memproklamasikan kemerdekaan. Golongan tua lebih setuju untuk menumpas perundingan dengan meminta panitia kemerdekaan yang telah disusun oleh bangsa Jepang. Sedangkan golongan muda lebih setuju untuk segera Itu golongan tua dan golongan muda sedang berunding. menunggu keputusan panitia kemerdekaan bentukan Jepang. Hadirnya perbedaan pemahaman tersebut mendorong golongan muda untuk mengadakan rapat dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 1945 di Asrama Bakterpi Jalan Cikini, Lebih Pelosok, Jakarta, yang dihadiri
oleh wanita yaitu Sukani, Yusuf Kuko, Dr. Muwardi, dan Sujonjo Singgi. Adapun hasil rapat adalah melarikan Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok agar tidak terkena pengaruh Jepang. Itu rumah yang dibuat untuk melarikan atau mengasingkan menculik kemerdekaan Indonesia. menculik Sementara itu Jakarta antara Ahmad Subarjo dari golongan tua dan Soekarno dari golongan muda tercapai kesepakatan untuk melaksanakan proklamasi di Jakarta tanggal 17 Agustus 1945. Atas keputusan tersebut, Soekarno-Hatta dijemput dan dikembalikan lagi ke Jakarta menuju ke rumah Laksamana Tadashi Maeda. itu rumahnya Laksamana Maeda Tadashi. Di rumah Laksamana Tadashi Maeda disusunlah teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno, Dr. Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula Dia, Hayati Malik, Sukarni, dan Sudiro. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Hayati Malik. Dan pada hari tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Itu rumahnya Jalan Pegangsaan Timur. Membacakan teks Rumahnya Soekarno. yang didampingi oleh Dr. Muhammad Hatta. Setelah itu acara dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih oleh S. Subo dan Sudarso Latif Adiningrat serta diiringi oleh lagu Indonesia Raya. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan berlangsung secara sederhana, tapi hikmat dan dihadiri sekitar 1.000 orang yang berdiri atas para pemimpin bangsa, kelompok pemuda, pejuang, dan rakyat yang mengetahui peristiwa tersebut. Berikut ini rekaman suara pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara bersama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Merdeka! Masa merdekanya lemes gitu? Ayo, merdeka! Oke, sip. Sekarang kita perhatikan gambar berikut ini. Nanti yang video tadi nanti akan Ibu lontarkan pertanyaan di kegiatan setelah ini ya. Nah, sekarang kemarin kita sudah belajar bahwa ini gambarnya siapa? Siapa? Soekarno. Soekarno itu presiden keberapanya Indonesia? Pertama. Yang ini? Siapa? Ayo. Siapa? Ngawur. Nggak boleh kayak gitu. Siapa? Ayo. Siapa? Yang ini adalah Sukarni. Siapa yang pertamanya mengira bahwa Sukarni itu adalah perempuan? Ya, Sukarni itu adalah seorang pemuda. Pemuda yang tidak menyetujui kalau kemerdekaan itu menunggu keputusan dari Jepang. Abi? Ini siapa? Siapa, Bi? Ayo. Perempuan loh, jangan ngarang, nggak boleh ngarang ya.
Siapa? Fatmawati itu sebagai apa sih dalam proklamasi? Oke, penjahit bendera. Yang ini? Sayuti Melik. Ya, Sayuti Melik itu laki-laki. Ya, Sayuti Melik itu berperan sebagai apa? Mengetik naskah proklamasi. Tujuan pembelajaran kita hari ini tuh apa sih? Nah, setelah tadi menyimak video pembelajaran, penjelasan Bu Septi, nanti kalian dapat menganalisis informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek tanya. Apa saja aspek tanya? Mengapa, bagaimana, apa? Gimana? Iya. Kapan, siapa, di mana. Setelah itu kalian nanti akan berdiskusi, membuat pertanyaan dari menggali sebuah informasi yang nanti ada di LKPD, nanti didiskusikan di situ. Kemudian kalian membuat sebuah kalimat pertanyaan beserta jawabannya. Kalau kalian membuat di mana berarti jawabannya apa gitu ya. Nanti didiskusikan bersama teman kelompok kalian. Yang ketiga yaitu setelah kalian menyimak video pembelajaran dan berdiskusi mengenai makna proklamasi, kalian mampu. Ada apa Cikal? Cikal. Kafa? Oh iya. Kalau setelah menyimak pelajaran nanti kalian mampu menggali makna proklamasi. Makna proklamasi itu tidak hanya makna yang sering kalian pelajari, yaitu makna-makna seperti pernyataan de facto dan lain-lain. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kita juga perlu mengamalkan makna proklamasi. Kemudian setelah berdiskusi, kalian mampu membuat laporan tentang makna proklamasi kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hari ini kita bagaimana cara belajarnya? Cara belajar kita hari ini adalah dengan berdiskusi menggunakan apa? Arsya? Menggunakan teknik jigsaw. Jadi nanti ada kelompok asal dan ada kelompok apa kemarin? Kelompok asal dan kelompok ahli. Ya. Kita hari ini belajar tentang tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, pembelajaran yang pertama. Baik, tadi kalian sudah menyimak video tentang proklamasi. Gitu Arsya? Ya. Nah, tadi proklamasi itu terjadi karena adanya peristiwa apa Mas Arsya? Di bomnya apa? Kota apa? Nagasaki dan Hiroshima. Di bomnya kota Nagasaki dan Hiroshima oleh siapa? Oleh siapa? Sekutu. Sekutu itu mana? Amerika Serikat. Kemudian setelah itu karena kekalahan Jepang sudah tersiar di mana-mana, termasuk di golongan pemuda. Nah, akhirnya kemarin itu ada bahwa Soekarno dan Hatta itu dipanggil oleh Marsekal Terauchi kemana? Ke Vietnam, Dalat, Vietnam, Saigon. Untuk apa? Membicarakan kemerdekaan Indonesia. Nah, sekarang silahkan sekarang kita belajar menggali informasi sebuah bacaan tentang sejarah. Dari bacaan tersebut nanti kita membuat kalimat tanya, menggali informasi itu kan kemarin, kalau yang kemarin tema 1 ada menggunakan ide pokok. Kalau sekarang kita menggunakan kalimat tanya. Silahkan simak berikut ini bagaimana cara membuat kalimat tanya yang bagus, yang baik. Teman-teman, sejarah
5W dan 1H. Oke, silakan simak. Tema 2 tentang bahasa Indonesia. Selamat belajar. Oke. Apa itu sejarah? Sejarah adalah kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Ya, masa lampau. Kemarin itu juga masa lampau. Berarti kemarin itu juga termasuk sejarah. Tapi sejarah yang di sini adalah sejarah bangsa Indonesia di masa lampau. Nih. Contohnya sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia dan juga perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajah. Setelah kalian sudah tahu tentang sejarah, selanjutnya adalah buku sejarah. Buku sejarah adalah buku yang mengulas tentang suatu peristiwa yang terjadi di masa lampau. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang menggali informasi pada teks sejarah yang ada pada buku sejarah. Kita gali informasi melalui 5W dan 1H. W yang pertama adalah what, apa kejadiannya. Kemudian W yang kedua adalah who, siapa yang ada pada teks bacaan tersebut. Yang ketiga adalah when, kapan terjadinya peristiwa tersebut. W yang keempat adalah where, di mana kejadian itu berlangsung. W yang kelima adalah mengapa, alasan terjadinya peristiwa tersebut. Dan ada satu lagi, how, bagaimana peristiwa itu terjadi. Kita akan menggali informasi melalui 5W dan 1H dalam sebuah peta pikiran. Di kelas 5 kalian sudah belajar cara membuat peta pikiran. Mari kita membuat peta pikiran untuk menggali informasi dari teks. Ya, kita menggali Ini adalah contoh peta informasi. pikiran dari bacaan peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, kita buat pertanyaannya dulu dengan aspek 5W dan 1H. Contohnya, apa makna peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia bagi bangsa Indonesia? Ya, pertama kalian membuat pertanyaannya dulu. Maka sekarang tinggal jawabannya. Nah, kemudian jawabannya. Jadi kalian tuh gawe pitakon dhewe, terus dijawab dijawab sendiri. Sebagai pengawal sejarah Indonesia atas perjuangan para pejuang bangsa, inilah informasi penting yang kalian dapatkan dengan menggunakan aspek 5W dan 1H. Ya. Apakah kalian sudah paham? Mari kita latihan dengan teks yang berbeda. Sekarang kita latihan pakai teks yang berbeda. Mana ya? Tak bacakan dulu, nanti kalian membuat pertanyaannya. Tanggal 9 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Hajiman Widyo Diningrat pergi ke Dalat Saingon untuk bertemu dengan Marsekal Terauchi, Panglima Besar Tentara Jepang di Asia Tenggara. Panglima tersebut menyampaikan informasi kepada pemerintah Indonesia bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Kira-kira kalau dari aspek apa? Bisa dari mana? Apa yang dijanjikan oleh Jepang kepada masyarakat Indonesia? Jawabannya apa? Memberikan kemerdekaan. Oke, sekarang yang kedua. Saat itu tentara Jepang sedang terdesak oleh tentara sekutu. Beberapa wilayah Jepang dijatuhi bom atom oleh tentara musuh. Untuk menarik simpati rakyat Indonesia, Jepang memutuskan untuk menghadiahkan kemerdekaan. Dari aspek apa dulu sekarang? Apa? Atau bagaimana? Bagaimana sekarang? Bagaimana dulu? Bagaimana?
Ini ada untuk, berarti bagaimana upaya Jepang menarik simpati rakyat Indonesia. Lalu jawabannya apa? Jepang menarik simpati rakyat Indonesia dengan memutuskan untuk menghadiahkan kemerdekaan. Kita teruskan videonya. Ke yang paragraf 3. Pertemuan antara Panglima Jepang dan pemerintah Indonesia memicu pertentangan di dalam negeri. Terjadilah perbedaan pendapat antara tokoh golongan tua dan golongan muda. Golongan muda tidak ingin kemerdekaan Indonesia diatur oleh Jepang. Mereka menginginkan proses kemerdekaan Indonesia disiapkan oleh bangsa Indonesia tanpa ada campur tangan Jepang. Ini dia pertanyaannya. Apa yang terjadi pertentangan antara golongan muda dengan golongan tua? Dari mengapa golongan muda mendesak golongan tua? Maksudnya di sini adalah mendesak untuk segera merdeka. Lalu siapa tokoh Indonesia yang menemui Marsikal Terauchi? Siapa tadi? I.R. Soekarno. Kemudian siapa? Muhammad Hatta. Yang satunya? Dr. Rajiman Widyodiningrat. Kemudian bagaimana cara Jepang menarik simpati orang Indonesia? Tadi bagaimana caranya? Iya, betul, Ama. Menghadiahkan kemerdekaan. Sekarang kapan Insinyur Soeharto dan kawan-kawan? Di sini dan kawan-kawan berarti ada Muhammad Hatta dan Dr. Rajiman menemui Marsikal Terauchi. Kapan tadi? Terus kemudian selanjutnya di mana? Di mana Insinyur Soekarno-Hatta menemui Marsikal Terauchi? Di mana? Di Dalat, Saigon. Apa yang menjadi pertanyaan proklamasi? Nah, dari pertanyaan tersebut dijawablah pertanyaan ini satu persatu. Mudah? Setelah dijawab, waktu pelaksanaan proklamasi Indonesia, kemudian, nah, terus kalau sudah dijawab seperti ini, lalu bagaimana? Selanjutnya adalah dari jawaban ini kalian membuat sebuah paragraf. Disitulah kalian dapat menggali informasi sebuah bacaan. Oke? Jadi ini nanti dijadikan berapa? 1. Betul, Ama. Dijadikan 1 paragraf. Nah, selanjutnya ini. Peta pikiran tersebut menjadi apa sendiri. Nah, sekarang kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. Ciri-ciri kalimat efektif Bisa sambil ditulis nih. memiliki unsur penting atau pokok minimal adalah subjek dan predikat. Ada subjeknya, ada predikatnya. Yang kedua, menggunakan struktur bahasa yang tepat. Gunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang ketiga, memenuhi kaidah ejaan yang berlaku sesuai dengan kalimat efektif itu ada subjek, predikat, dan objek. Subjek itu apanya? Udah pernah loh di kelas 5 dulu. Subjek itu apanya? Iya. Subjek itu adalah orangnya atau pelakunya. Contoh Adam. Predikat itu adalah apa yang dilakukan oleh Adam. Predikatnya berarti Adam belajar. Apa? Membaca. O-nya berarti belajar sejarah. Kita tidak boleh menggunakan kalimat berulang atau kata berulang. Contoh, para hadirin, bolehkah? Para hadirin
Tidak boleh. Kalau sudah pakai hadirin tidak boleh menggunakan para. Misalnya para hadirin yang saya hormati. Yang saya hormati ini nggak boleh kalau para hadirin. Kalau mau pakai hadirin berarti hadirin saja, paranya boleh. Rifan adalah anak paling terpintar, boleh? Tidak boleh. Harus pakai salah satu. Kalau paling berarti paling pintar, bukan terpintar. Sampai di sini, ada yang mau ditanyakan tentang membuat kalimat tanya? Ada yang mau ditanyakan tentang membuat kalimat tanya? Oke, nanti kalau ada kesulitan pas diskusi bisa meminta tolong kepada teman yang lain, ya. Kita simak video berikut ini. Bukan apa-apa, Mas. Pahlawan kita dalam mewujudkan aktor proklamasi kemerdekaan. Indonesia sudah menjadi negara independen merdeka sekarang. Sejak abad ke-17, Indonesia didatangi bangsa asing yang menguasai. Yang Belanda yang mana? Biru. Merugikan cara Indonesia beserta kekayaannya. Nah, yang ini yang cepat. Kalian harus tunduk dan bijaksana dan membantu kami dalam perang hasil penguasaan. Bangsa Indonesia pada saat penjajahan mengalami kesengsaraan yang luar biasa, kekurangan makanan, pakaian, beserta kerja paksa di bawah kondisi yang menyiksa. Melihat penderitaan ini, tokoh-tokoh nasional Indonesia seperti Soekarno, Muhammad Hatta yang tergabung dalam PPKI berjuang untuk memerdekakan Indonesia. Indonesia sudah lebih dari 300 tahun menderita karena diduduki oleh penjajahan. Kemerdekaan bagaikan jembatan emas. Di seberang jembatan emas inilah baru kita leluasa menyusun masyarakat Indonesia merdeka yang gagah. Marilah saudara-saudara bersedia melawan mati-matian kepada musuh sampai titik darah penghabisan. Sementara itu, tentara pemberontakan kita terus membangun gerakan dan menunggu saat yang tepat untuk merebut kekuasaan. Jangan cengeng. Yuk semua dengan tersebut sudah hidup karena bom dari Amerika. Tunggu, kabar perang Amerika bahkan sudah berdatangan pantai kita. Bagaimana ini? Menyerahlah atau Jepang akan menunjukkan. Maka Jepang pun menyerahkan persyarat kepada kita. Pada saat inilah Laksamana Tadashimaya, seorang perwira angkatan laut Jepang, merasa Indonesia berhak untuk mendapatkan cita-cita kemerdekaannya dan mendukungnya. Tidak, aku sudah berhasil membawa Soekarno dan Hatta untuk segera melangsungkan proklamasi kemerdekaan. Baguslah, secepatnya kita pastikan sikap Bunseikan kepada Jenderal Nishimura. Momen kekalahan Jepang dianggap sebagai hal yang tepat untuk melaksanakan proklamasi dan meminta Jepang memenuhi janjinya, tapi ternyata kami tidak mengizinkan kalian merdeka. Apa? Kalian sudah ingkar janji, Jenderal Nishimura. Ini perintah. Kalau begitu jangan menghalangi kerja PPKI, Jenderal Nishimura. Soekarno dan rombongan pun tiba di rumah Laksamana Maya.
Tidak ada gunanya lagi untuk membicarakan kemerdekaan Indonesia dengan pihak Jepang. Baiklah, jika memang kita tidak bisa bergantung pada Jepang, maka kita akan menentukan nasib kita sendiri. Laksamana Tadasimula, kami ingin meminta izin Anda untuk meminjam rumah ini untuk merumuskan naskah proklamasi. Tentu saja. Semoga berhasil, Soekarno. Bagaimana kita harus menuliskan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia ini? Para anggota PETA menuntut kata-kata seperti penyerahan, dikasihkan, atau merebut. Kita pilih pemindahan kekuasaan saja. Baiklah, kita buat ini. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, Wakil-wakil bangsa Indonesia. Bagaimana? Saya rasa cukup sesuai. Iya, setuju. Kita minta bantuan Muhammad Ibnu Sayyid Melik untuk mengetiknya. Saya cuma benarnya sedikit menjadi. Akhirnya kita bisa memproklamasikan kemerdekaan kita dengan adanya naskah ini. Keesokan harinya, Ya, itu sedang membacakan teks proklamasi yang tadi dibacakan di awal, di literasi menyimak tadi. Oke, perhatikan dulu nggih. Dihadiri oleh segenap bangsa Indonesia, itu yang belakang adalah tokoh-tokohnya, kemudian pejuang-pejuangnya yang membantu kemerdekaan Indonesia. Dulu waktu pengibaran bendera, setiap orang yang lewat itu selalu hormat kepada bendera. Mandek sik hormat. Mau ke sawah, mau kemana, mereka berhenti dulu hormat kepada bendera. Bapak diteladani dalam merumuskan naskah proklamasi Merdeka. Mencapai kemerdekaan itu susah, penuh perjuangan dan pengorbanan. Di seberang jembatan emas inilah baru kita leluasa menyusun masyarakat Indonesia merdeka yang gagah, kuat, sehat, kekal, dan abadi. Dan situasi kita sekarang memerlukan kemauan untuk memaknai kemerdekaan ini sebagai jembatan emas. Tugas kita selalu generasi muda sebagai pelajar adalah belajar dengan rajin dan gemar membaca, supaya bisa mengisi waktu dengan menyiapkan diri sebagai generasi yang hebat dan membanggakan orang tua dan bangsa. Oke, selesai videonya. Tadi Soekarno bilang bahwa proklamasi itu adalah jembatan emas. Nah, sekarang inilah makna proklamasi. Makna proklamasi yang bagaimana? Makna proklamasi yang sesuai. Pertama, sebagai puncak perjuangan. Seperti kalian, puncak perjuangan kalian sekarang itu adalah belajar dengan tekun. Nanti puncaknya di mana? Menjadi orang sukses. Bisa melewati segala tantangan, itu adalah puncaknya. Kemudian pengakuan kepada dunia luar.
biar negara-negara lain itu tahu kalau Indonesia itu sudah merdeka. Nah, inilah yang disebut dengan pengakuan secara de facto. Kemudian menaikkan martabat bangsa. Karena merdeka berarti kita sudah masih dijajah lagi enggak kalau merdeka? Boten. Kemudian perjuangan sebagai bangsa negara baru. Kenapa jadi negara baru? Karena selama belum merdeka Indonesia itu mengikuti semua peraturan yang dikeluarkan oleh Jepang dan Belanda. Jadi kita itu seperti dibelenggu. Kita tidak bisa mengeluarkan apa yang menjadi unek-unek, apa yang harusnya kita keluarkan itu kita nggak bisa karena dibelenggu oleh peraturan-peraturan dari Belanda dan Jepang. Makanya setelah merdeka berdirilah menjadi sebuah negara baru, kemudian menjadi tonggak sejarah negara Indonesia. Tonggak itu berarti tonggak itu berarti awal kemerdekaan atau awal perjuangan. Apakah perjuangan bangsa Indonesia itu hanya sampai kepada ketika proklamasi saja? Tidak, sampai sekarang kita juga masih berjuang mempertahankan kemerdekaan. Nah, sudah? Ya. Nah, sekarang makna proklamasi itu selain seperti ini juga ada di dalam kehidupan sehari-hari. Contoh. Ya. Mari kita analisa makna proklamasi dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Contoh apa? Di rumah apa? Makna proklamasi di rumah. Proklamasi itu identik dengan persatuan dan kesatuan. Kemudian apa lagi? Musyawarah. Tanpa musyawarah nggak akan jadi naskah proklamasi. Maka kalau di lingkungan rumah berarti kita harus saling menghargai dan menghormati. Terus apa lagi? Hidup rukun sama anggota keluarga. Kalau di sekolah apa aja? Mengamalkan Pancasila dan undang-undang. Kemudian mengikuti kegiatan pramuka. Berarti yang ikut kegiatan pramuka ini salah satu melaksanakan salah satu cara atau kegiatan untuk melaksanakan makna proklamasi. Di sini banyak yang ikut pramuka kan? Banyak. Ada siapa ikut? Boleh langsung ikut? Nanti kalau nggak ikut izin sama Bu Okta di belakang. Sekarang kalau di masyarakat berarti mengutamakan apa? Kepentingan apa kalau di masyarakat? Bersama. Masih semangat? Oke, boten. Cari kita sebut semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk pendek. Tepuk pendek. Pendek terus. Pendek terus. Panjang. Pendek. Tepuk pendek. Ya, tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang kita mulai dengan berdiskusi sesuai dengan kelompok ini. Kita sudah membagi kelompok kemarin, berarti kita tinggal melanjutkan saja. Nah, diskusinya apa? Kita membentuk kelompok asal terlebih dahulu. Nanti setiap kelompok ini sudah saya beri nomor. Nanti yang dapat nomor 1 berarti akan mempelajari submateri peristiwa proklamasi. Yang dapat nomor 2 berarti nanti akan bentar tak gede gitu. Yang dapat nomor 2 adalah submateri makna proklamasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti kamu menentukan setidaknya tiga kegiatan dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan makna proklamasi.
Yang pink itu di rumah. Yang nomor 3 warna hijau itu makna proklamasi di sekolah. Yang kuning makna proklamasi di masyarakat. Silahkan nanti ini didiskusikan siapa yang mau kedua, yang mau ketiga, dan keempat. Di bawah aja, tidak usah ditempelkan. Kuningnya ada. Ada kuningnya, mana ya nggak ada kuningnya? Ya. Pilih salah satu. Sudah ditentukan submaterinya siapa saja yang dapat? Sudah? Oke, sekarang yang mendapatkan kartu warna pink yang sama silahkan berkumpul membawa bukunya masing-masing. Terserah mau yang pink mau kemana. Independen, mau yang mana? Bebas. Yang merah mau di mana? Yang pink mau di mana? Senyamannya kalian. Tim merah di mana? Tim ahli merah di mana? Oke. Berarti tim ahli pink di mana? Tim ahli merah jambu di mana? Ya, oke. Tim ahli hijau di mana? Oke. Tim ahli kuning di mana? Ya, sip. Oke, sudah siap? Ya, sekarang silakan kalian diskusikan masing-masing. Ditulis di buku masing-masing aja diskusinya. Silakan didiskusikan. Yang merah berarti peristiwa proklamasi kemerdekaan. Kalian, ya itu, diringkas aja. Diringkas. Oke? Sekarang yang tiga. Ya, berarti makna proklamasi. Enggak boleh. Ayo, ditulis ya, masing-masing menulis semuanya, ya. Sudah? Ya. Ayo, Bi. Saling rukun. Kenapa hidup rukun antar sesama anggota keluarga? Atau? Saling menyayangi bisa. Atau misalnya kalau misalnya mau menentukan apa di musyawarah gitu. Memusyawarahkan terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Iya. Sama Bu Mer atau Bu Asih? Makasih ya, Bu. Boleh. Ini
Gini aja Mas, diambil yang paling penting di setiap paragrafnya kan bahasa saya. Menghargai dan menghormati masyarakat. Boleh? Lebih banyak lebih baik. Boleh. Terus apa dulu kalau misalnya masyarakat mau memutuskan suatu apa ya mesti itu dengan apa musyawarah misalnya. Kalau jawaban tulisnya Ya enggak kok jawaban itu kan enggak pertanyaan. Ya. Sudah? Belum. Ini baru satu. Di sekolah ya, apalagi di sekolah tidak boleh apa sama temennya. Tambah satu lagi Mas. Terus mengikuti kegiatan pramuka nggak usah dipakai malam hari. Iya. Udah gitu aja. Hah? Boleh. Belajar dengan giat. Mempererat. Sudah? 5 menit lagi. Tambahi berarti. Ini kelompoknya siapa? Arta. Tambah satu lagi Mas. Ya. Azra nggak masuk ya? Kita nggak masuk. Mana? Salah. Apa? Mengamalkan Pancasila. Kan mengamalkan gitu Mas. Kalau menghargai boleh. Menaati peraturan di masyarakat kan juga termasuk memaknai proklamasi. Oh? menaati peraturan di masyarakat ini. Iya toh. Yo ikut apa lagi? Ikut berpartisipasi dalam lomba 17 Agustus itu juga sama. Menaati Peraturan. Terus apa lagi? Mas P sudah sampai paragraf berapa? 2. Bisa? Iya. Terus apa lagi kalau 17 Agustus itu? Mengadakan apa? Apa? Ini yang apa tadi? Rumah? Rumah berarti mengadakan musyawarah sebelum apa misalnya mau kegiatan piknik gitu. Kan biasanya keluarga ada yang piknik toh? Arsya, hari ini kita ke pantai yuk gitu. Ya. Terus mau pantainya di mana? Di Pantai Cahaya atau pantai Dona di mana? Hah? Boleh, lebih banyak lebih bagus. Waktunya 1 menit lagi. Nah, ikut apa? Mengikuti Iya. Kegiatan
kegiatan 17 Agustus Hari ulang tahun. kemerdekaan. Ya. Hai kelompok ahli, sudah selesai semua? Cukup satu paragraf, nggak usah yang panjang. Ya. Siapa yang sudah selesai kelompok ahli? Yang mana? Kelompok ahli yang mana yang sudah selesai? 1, 2. Sekarang yang sudah selesai, silakan kembali ke kelompok asal masing-masing. Pelan-pelan kursinya jangan diseret, diangkat. Sudah siap? Siap. Oke, sekarang kita ini ada LKPD. Silakan nanti perhatikan. Bacalah teks dengan seksama. Nanti ada teksnya di sini. Kemudian setelah itu kerjakan LKPD sesuai dengan poinnya. Di sini ada pertanyaan. Yang pertama adalah membuat kalimat tanya. Tidak usah sama jawabannya. Kalimat tanyanya aja sesuai dengan bacaannya. Kemudian yang kedua adalah menuliskan kegiatan sehari-hari tentang makna proklamasi di kehidupan sekolah, rumah, maupun di masyarakat. Ini LKPD-nya ada di sini. Ya. Tulis di sini pertanyaannya, tulis di sini. Ya. Pertanyaannya ditulis di lembar pertama untuk soal yang pertama, untuk soal yang kedua ditulis di lembar kedua. Oke? Ya, siap? Oke, saya bagikan. Waktu mengerjakannya sampai jarum panjang di angka 11. Ya, minimal. Ada apa, Mas Abi? Satu aspek, satu pertanyaan. Kan bisa saja. Kapan Jepang menyerah pada Soviet? Ya, Kalau siapa lo kamu? Golongan pemuda boleh. Langsung ditulis aja. Boleh. Kalimatnya. Kandung masak top. Halo. Nanti meneruskan yang kemarin. Gambar. Good, ngono, bagi-bagi tugas biar cepat selesai. Itu gunanya kelompok. Gunanya kelompok itu bagi-bagi tugas biar cepat selesai. Jadi orang sing nganggur. Ya boleh.
Ini dilepas aja nggak apa-apa. Anu Soekarno. Emang kamu tahu lahirnya Soekarno di mana? Rumah sakit. Kamu tahu kalau di rumah sakit? Mana? Kan sesuai dengan bacaannya Mas Abi. Di sini kan nggak ada bacaannya yang seperti itu. Mana tentara? Ini siapa yang Di mana? nomor 2? Mana penulisan? Nomor 2 silakan ditulis. Boleh. Sudah selesai. 10 menit lagi. Dilepas aja nggak apa-apa. Nanti di staples. Jadi siapa yang dibawa ke Rengas Dengklok? Boleh. Atau mengapa Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok? Bisa. Hah? Apa Syah? Iya. Boleh. Halo. Kapan Bone? Kapan tes proklamasi yang asli ditulis? Ya. Good, sip. Kapan teks proklamasi ditulis boleh? Ah, berarti didiskusikan 3. Ya, di rumah mana aja? Mengapa? Nah, yang di rumah silakan didiskusikan. Adam, yang di rumah itu makna proklamasinya apa aja? Sudah? Ya sudah selesai kelompok. Nanti belum, bentar belum selesai semuanya. Siapa yang belum selesai kelompoknya tuh dia cari. 1, 2, 3, 4, 5. Sabar ya, yang sudah selesai. Berarti yang ini kurang apa? Pertanyaannya sudah? Kurang berapa, Mbak? Kurang pertanyaan. Boleh? Mana yang mana? Satu aspek, satu pertanyaan saja, Mbak. Kelompoknya Faida sudah selesai? Belum. Kurang berapa? Sudah. Kelompoknya Nazril kurang berapa? Ajani sama izin ada musik. Dia ada dua. Kurang berapa, Mas? Kurang kok gitu ya urung nulis kan. Wis iya Kak. Belum. Saya kita tulis.
menit lagi. Kelompoknya Abi sudah selesai. Oke. Kelompoknya Sekar belum. Kafa kurang berapa? Mas Nazril kurang berapa? Sudah. Sudah. Staples. Staples. Mana? Ya. Benar, Mbak. Mana? Enggak. Sudah selesai. Tinggal satu. Kelompoknya Isal kurang berapa? Oke. Kelompoknya Felix kurang berapa? Perhatikan, sudah selesai semuanya. Baik. Kita teriak merdeka dulu. Merdeka! Oke, sekarang mulai presentasinya dari kelompok yang sudah selesai duluan, yaitu kelompoknya Ama, Lala, dan Kisha dan Nadia. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kali ini saya mau presentasikan hasil diskusi kelompok kami. Silakan mulai dari siapa? Nadia. Nadia akan membacakan pertanyaan hasil dari kelompoknya Nadia. Silakan Mbak Nadia. Kapan awal pembentukan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia? Oke, pertanyaan yang pertama. Kapan pembentukan Kapan pembentukan naskah proklamasi kemerdekaan? Apakah tepat? Sudah tepat pertanyaannya? Ada yang berbeda dari kapan? Siapa yang membuat kapan? Oke, Arsa membuat kapan? Punya Arsa? Kapannya bagaimana? Pertanyaannya. Untuk aspek kapan untuk kelompoknya Arsa bagaimana? Ya, kapan teks proklamasi yang asli ditulis? Punyanya Maida? Kapan? Oh ya, sama berarti. Oke, ada lagi yang membuat pertanyaan aspek kapan? Mas Nazir, duduknya. Oke, kapan naskah proklamasi dibuat? Ada lagi yang membuat pakai aspek kapan yang berbeda? Oke, selanjutnya. Di mana teks proklamasi kemerdekaan dibacakan? Di mana teks proklamasi kemerdekaan dibacakan? Ada yang berbeda? Pakai aspek di mana? Aspek di mana? Di mana teks proklamasi kemerdekaan dibacakan? Ya, Mama. Di mana kota ya? Ya, betul. Beda berarti. Yuk, siapa yang berbeda lagi dengan kelompoknya Kisha? Di mana kota yang dijatuhi bom oleh ya, berarti ditambahi di mana kota di Jepang harus ditambahin negaranya. Ya, di mana tentara sekutu menjatuhkan bom atom.
Kemudian aspek selanjutnya. Siapa tokoh golongan muda? Siapa tokoh dari golongan muda untuk dari kelompoknya Kisya? Aspek siapa yang berbeda kelompoknya Kisya? Siapa yang menjahit sang merah putih? Kelompoknya Tasir. Siapa tokoh proklamasi kemerdekaan? Kelompoknya Maida. Osama. Kelompoknya siapa yang menulis teks proklamasi? Siapa yang menulis teks proklamasi? Aspek siapa? Sama. Oke, sama. Ada dua. Oke, sekarang yang aspek mengapa? Mengapa golongan tua dibawa oleh golongan pemuda ke Rengas Dengklok? Oke. Mengapa golongan tua dibawa oleh golongan pemuda ke Rengas Dengklok? Yang dimaksudkan dengan golongan tua oleh kelompoknya Kisya adalah Soekarno dan Hatta. Ada yang berbeda dari aspek mengapa kelompoknya Mengapa IR Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok? Betul, lebih jelas pertanyaannya. Ya, yang mengapa punya Nazril? Mengapa Jepang menyerah kepada sekutu? Ada lagi aspek mengapa? Ya, berarti hampir sama dengan punya Nazril. Sama, oke. Sekarang pertanyaan yang selanjutnya untuk kelompok Kisya. Bagaimana awal pembentukan naskah proklamasi? Bagaimana awal pembentukan naskah proklamasi? Berarti itu nanti jawabannya diceritakan semuanya, nggih. Nah, ada yang lain? Bagaimana? Kelompoknya tadi ada yang pertanyaan bagaimana di kelompoknya Alif. Silakan. Apa bagaimana? Lainnya? Oke, nggak ada. Sekarang yang kedua yaitu contoh penerapan proklamasi dalam makna proklamasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, Penerapan makna proklamasi di rumah. Saling menghormati dan menghargai. Hidup rukun antar anggota keluarga, melakukan musyawarah sebelum melakukan kegiatan. ya, yang di rumah melakukan musyawarah sebelum kegiatan. Terus selanjutnya yang di Penerapan makna proklamasi di sekolah. Melaksanakan upacara bendera, mengikuti kegiatan pramuka dan belajar dengan giat. Oke. Selanjutnya. Ya, Penerapan makna proklamasi di masyarakat. Menghargai dan menghormati warga masyarakat, mempererat tali persaudaraan, menaati peraturan di masyarakat. ya, menaati peraturan di masyarakat. Tepuk tangan untuk kelompok Kisya. Selanjutnya, Mas Abi, jangan mainan. Silakan duduk. Terima kasih. Selanjutnya, kelompok siapa yang mau maju? Kelompoknya Sekar yang sudah tunjuk jari. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya mau presentasikan hasil diskusi kelompok saya. ya, silakan mulai dari pertanyaannya dulu. Silakan. Pertanyaan yang pertama, Siapa? ya, oke. Siapa pemimpin golongan pemuda? Ya. Punyanya Uswatun atau kelompoknya Hasan. Siapa pemimpin golongan pemuda? Ada yang berbeda? Sudah ya tadi ya? Oke. Ada yang sama dengan kelompoknya ini? Siapa pemimpin golongan pemuda? Oke, ada. Selanjutnya, Bagaimana pembentuk naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia? bagaimana pembentukan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia? Oke, selanjutnya. Kapan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dibaca? Kapan teks proklamasi Indonesia dibacakan? Beda. Mengapa Mengapa Kaisar Hirohito menyerah tanpa syarat? Ya, menyerahkan syarat. Maksudnya di sini adalah Jepangnya ya. Oke, sekarang perhatikan yang diskusi yang kedua, pertanyaan kedua. Silakan.
Makna masyarakat menghargai dan menghormati warga masyarakat. Ya, menghargai dan menghormati warga masyarakat. Kemudian yang Mempererat tali persaudaraan. ya, mempererat tali persaudaraan. Lalu Mengikuti musyawarah. mengikuti musyawarah untuk yang di masyarakat. Sekarang Makna kehidupan di rumah. makna kehidupan di rumah. Saling menghormati. Ya, terus? Hidup rukun antar anggota keluarga. Ya, terus? Saling menyayangi sesama anggota keluarga. Ya, terus? Sudah. Selanjutnya di sekolah. Oke. Sekolah. Perhatikan teman-teman ya. Melaksanakan upacara di hari Senin, Ya, belajar dengan giat, ya, mengikuti pramuka. ya. Melaksanakan upacara hari Senin. Apakah termasuk ke dalam makna proklamasi di kehidupan sehari-hari di lingkungan mana? Di lingkungan apa? Sekolah. Oke. Sudah selesai? Sudah. Silakan ditutup. Demikian presentasi dari saya. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok Hasna. Kelompok terakhir, siapa yang mau maju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Akan merepresentasikan mempresentasikan hasil diskusi kami. ya, betul. Mulai dari siapa? Intan. Oke. Yang ini Ya, pertanyaannya dulu. di mana tentara sekutu menjatuhkan bom? Ya, gimana tentara sekutu menjatuhkan bom atom? Sudah tepat atau belum pertanyaannya? Sudah. Selanjutnya. Mengapa R. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas? Ya, mengapa IR Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa ke Rengas Dengklok? Apakah sudah tepat pertanyaannya? Insya Allah tepat. Selanjutnya. Siapa yang menulis teks proklamasi? Iya, siapa yang menulis teks proklamasi? Sudah tepat? Siapa yang menulis teks proklamasi? Saidi Melik. Oke, sekarang yang kedua. Pelaksanaan proklamasi di lingkungan rumah, saling menghormati dan menghargai, hidup rukun antar anggota keluarga, melakukan musyawarah sebelum melakukan kegiatan. Ya. Arsa di kelompoknya siapa? Intan tadi di rumah adalah melakukan musyawarah sebelum melakukan kegiatan keluarga. Apakah benar? Oke. Benar-benar. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Ya, terus? Sekarang di Laksanakan upacara di hari Senin, melaksanakan piket kelas setelah pulang sekolah, mengikuti kegiatan pramuka di sekolah, belajar dengan giat. di kelompoknya Intan ada yang di sekolah mengikuti kegiatan pramuka di sekolah. Apakah sudah tepat? Ya. Sekarang silakan ditutup. Siapa yang mau tutup? Abi. Sekian dan terima kasih. Pertanyaan untuk kelompok Abi. Baik, sudah selesai diskusinya. Silakan LKPD-nya dikumpulkan. Di sini. Udah dikasih nama tuh? Belum. Saya perhatikan, silakan duduk. Ya, makna proklamasi di rumah berarti mengandung makna persatuan dan kesatuan. Kemudian membuat kalimat tanya itu ada apa aja? Atas siapa, apa, mengapa, di mana, kapan, bagaimana. Oke. Sekarang kesimpulannya. Makna proklamasi yang pertama adalah sebagai tonggak sejarah bangsa Indonesia. Pernyataan secara de facto. Kemudian terselenggaranya negara baru. Kemudian selanjutnya
Selanjutnya, halo, makna proklamasi dalam kehidupan di sekolah ada menghormati. Ya, kalau di masyarakat, ya, kalau di masyarakat, ya betul. Kalau di rumah, gimana? Iya, saling menghormati dan menghargai antar anggota keluarga. Sampai di sini ada materi yang belum dipahami? Kalau tidak ada, sekarang silakan kerjakan soal evaluasinya. Ada 4 soal, kerjakan di bawah. Tidak usah banyak-banyak. Sesuai dengan kalau disuruh membuat sebuah pertanyaan ya 1 aja. Dikasih nama nggih? 1, 2, 3. Bentar. Kalau sudah selesai ini baru istirahat. Ya, pertanyaan pakai aspek tadi. Satu aja ya, di situ sebuah berarti 1 pertanyaan saja. Oh, sak-sak. Aspeknya terserah kalian mau pakai aspek apa. Ya kan ini nggak kelompok, Mbak, sendiri-sendiri. Kamu nggak masalah. Nggak apa-apa. Aspeknya sama maksudnya, nggak masalah. Kan itu sudah sendiri-sendiri. Ya pokoknya itu dikerjakan sendiri-sendiri. Sumpah. Ayo, Artan. Kalau yang tidak bisa dilewati. Bu, sini.
Sudah selesai? Bentar lagi, nggih. Mati lampu ya. Untuk yang nomor 5 itu silakan 4 itu silakan menyebutkan 2 saja terserah hubungan masyarakat boleh bisa baris Nah, yang nomor 4 itu silakan menyebutkan 2 saja. Tapi itu semua nggak ada ini ya. Nggak ada. Pokoknya di kehidupan sehari-hari. Boleh di sekolah, di mana, di masyarakat. Ada lagi yang sudah? Silakan duduk kembali. Nanti kalau yang hasilnya kurang dari KKM maka akan dilakukan revisian. Sekarang, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Suka nggak dengan metode diskusi? Suka. Oke. Ada pertanyaan tentang pelajaran hari ini? Oke. Apakah kita bisa besok melaksanakan kegiatan seperti ini lagi? Insya Allah. Masih semangat? Masih. Kelompok hari ini kelompok yang tercepat, terbaik, kelompoknya yang lain besok ditingkatkan lagi. Pembelajaran berikutnya adalah kita akan membuat rangkaian listrik seri, paralel, dan campuran. Untuk kelompoknya bisa dibentuk kelompok ini lagi atau atau tidak terserah kalian, nggih. Tapi tidak ada kelompok jigsaw. Berarti minggu depan kita belajar tentang listrik. Sekarang
pembelajarannya sudah sampai di sini. Selesai untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa belajar, sholat. Jangan lupa belajar di rumah. Sekarang kita akhiri pembelajaran kita dengan berdoa. Mas Feda, silakan maju ke depan. Kalau belum rapi, belum dimulai berdoanya. Silakan berdoa dulu. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh istirahat yang lain, yang pramuka nanti setelah istirahat menyusul latihan pramuka.